Suami kawin lagi Ustaz. Saya masih mencintainya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mohon nasihat Ustaz. Apa yang harus saya banggakan? Masya Allah. Anti bangga ketika bisa menerima suami anti poligami. Iya. Poligami ini salah satu keindahan Islam. Perceraian itu salah satu keindahan Islam. Kok bisa? Di salah satu negara barat sana ada aturan nggak boleh cerai. Orang nikah sekali dalam hidupnya, nggak ada perceraian. Itu aturan dalam agama mereka. Akhirnya orang ketika ribut sama istrinya udah nggak cerai, tapi semuanya punya pasangan masing-masing. Tapi buku nikahnya tetap. Karena banyak tuntutan dari masyarakat, akhirnya diperbolehkan mengajukan perceraian. Sehari itu 17.000 orang yang mengajukan perceraian. Karena ada orang-orang yang tidak bisa hidup bersama. Gak mungkin minyak sama air dikumpulkan. Baik. Kemudian nikah lebih dari satu. Itu juga dari keindahan Islam. Di sebagian negara gak boleh nikah lebih dari satu. Tapi punya teman perempuan 10 boleh. Mau kencan kemana ini itu boleh mereka. Makanya antum lihat sebagian pemain bola yang dibanggakan oleh orang Indonesia itu, dia punya anak gak kawin jemaah. Gak ada masalah buat mereka. Siapa yang jadi followernya Ronaldo? Angkat tangan. Anak kasih hadiah. Mana yang jadi followernya Ronaldo? Gak apa-apa. Iya. Jadi followernya Ronaldo. Kenapa? Iya, anak kasih dia, Masya Allah. Namanya dia itu Cristiano Ronaldo. Artinya orang Kristen. Kenapa antum jadi pengikutnya dia? Hah? Suka apa? Oh, suka Muhammad Sholah. Ganti sekarang, Masya Allah. Dia kumpul kebo sampai punya anak. Kok bisa jadikan follow? Jadi kenapa? Idola. Yang tidak pernah meletakkan keningnya di muka bumi ini. Sujud sama Allah Azza wa Jalla. Yang kata Allah, ulaika kal an'am. Orang-orang seperti itu seperti binatang ternak, balhum adol. Lebih buruk dari binatang ternak. Kita yang sujud buat Allah, ngikutin mereka. Jadi followernya mereka. Berarti antum lebih rendah lagi daripada binatang. Kok kayak gitu Ustaz? Jangan terlalu keras lah. Ya enggak lah jemaah. Pelan-pelan jemaah. Tapi janganlah jemaah. Jangan jadi followernya non muslim. Biarlah mereka. Kita ini followernya Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai pernah mengatakan, aku itu nggak mampu memandang orang yang mengatakan Allah punya anak. Nggak bisa aku mandang orang itu. Gimana dia katakan Tuhanku punya anak? Lalu kita bangga sama dia. Islam membolehkan poligami. Bapak-bapak mau poligami? Yang mau angkat tangan? Masih sedikit ya mas. Masya Allah. Yang angkat tangan anda doakan. Baik, yang mau poligami angkat tangan. Cuma satu jemaah. Alhamdulillah. Yang gak angkat tangan ini sudah 2 istrinya Ustaz. Baik. Buat perempuan mungkin berat untuk dipoligami, tapi Allah jadikan poligami itu solusi indah. Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah wanita yang baik-baik. Jangan ketemu perempuan di warung, kok kayaknya bagus. Ini nggak baik kan tuh. Yang baik-baik agamanya, akhlaknya, yang baik-baik 2, 3 atau 4.
Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian takut, khawatir tidak bisa berbuat adil, cukup satu kata Allah. Jangan sampai engkau menjadi orang yang zalim. Maka kalau seorang wanita mendapati suaminya poligami, yang pertama harus dilakukan adalah bersabar. Suaminya tidak sedang melakukan dosa. Asalkan suaminya bisa berlaku adil. Sabar. Orang yang sabar itu subhanallah, pahalanya bukan dunia ini. Apa sih yang enak di dunia ini? Kalau seorang wanita sabar dikasih rumah harganya 1 triliun, nggak ada artinya. Rumah itu akan dia tinggal. Dia akan mati. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar Allah kasih balasan tanpa perhitungan. Sabar. Cemburu wajar, tapi jangan sampai menjadikan pernikahan suaminya ini sebagai tempat keributan dalam rumah. Kesian anak-anak. Kesian anak. Ya sudah, bismillah, suaminya poligami. Doakan mudah-mudahan dia bisa berbuat adil, dan semoga istri kedua suami itu juga orang soleha sehingga bisa saling mendukung untuk berbuat adil.